Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali, la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak kita bisa menghitungnya ataupun menakarnya. Di antara nikmat itu adalah nikmat talabul ilmi. Diberinya kesadaran oleh Allah untuk kita senang dengan majlis ilmu. Dan itu tanda kebaikan bagi seorang hamba. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai hamba yang baik, maka Allah akan fakihkan dia dengan urusan agama. Tandanya adalah dia senang mendengar, dia memahami dengan baik, dan mudah dalam mengamalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima dan untuk mengamalkan al-Islam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang diinginkan baik untuk kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini semua kaum muslimin adalah upaya kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian kita. Kehidupan setelah kematian kita. Di mana setelah kita mati di dunia, kemudian kita akan dibangkitkan kelak nanti di yaumul qiyamah. Di hari itu kita akan mendapatkan balasan. Kita mengimani adanya yaumul qiyamah, adanya yaumul jaza, yaumul bats, yaumul akhir. Kita meyakini itu. Maka bersiap-siaplah, karena di hari itu hisabun bila amal. Di hari itu hanya ada hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Beda dengan sekarang, al-yawm amalun bila hisabin. Masa hidup di dunia, masa beramal, belum ada hisab. Tetapi besok setelah kematian kita dan di yaumul qiyamah, di sana adanya hisab, tidak ada kesempatan untuk beramal. Siapa yang tidak meyakini adanya yaumul qiyamah, maka dia kafir, karena mengingkari rukun iman. Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah olehmu Rasul, jawab mereka itu, bala, bahkan wa rabbi, demi Rabbku, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan dan sungguh-sungguh kalian akan diberitahukan dengan segala apa yang telah kalian lakukan.
Hari itu disebut dengan Yaumul Qiyamah dikarenakan manusia berdiri yaqum min kuburihim, bangkit dari kubur mereka dengan kalimat qama yaqum yaumul qiyamah. Qiyamun yandurun, mereka dibangkitkan dalam keadaan qiyam, berdiri, yandurun, dan bisa melihat. Disebutlah hari itu dengan yaumul qiyamah. Disebut hari itu dengan yaumul ba'ts, yaumul pembangkitan. Al-ba'tsu artinya adalah pembangkitan. Karena memang di hari itu manusia tub'atsun, dibangkitkan. Hari itu disebut yaumul akhir karena memang itu hari terakhir. Karena setelah itu hancurlah bumi ini dan segala apa yang Allah kehendaki untuk hancur. Yaumul akhir, yaumul jaza, hari itu disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Dikarenakan memang hari itu dalam rangka litujza kullu nafsin bima kasabat, semua akan mendapatkan balasan, adanya jaza sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Jazaan wifaqan, balasan yang setimpal dengan perbuatan. Karena itu disebut yaumul jaza. Itu nama-nama lain. Ada penyebutan al-haqah, hari di mana terjadi kebinasan dan kehancuran yang sangat besar. Tamatul kubra, ini nama-nama lain. Maka hadirin kaum muslimin, kita meyakini itu semuanya akan terjadi. Maka bersiap-siaplah untuk menghadapi hari itu. Sebelum kita masuk ke yaumul akhir dengan pengertian telah ditiupkan sangkakala yang kedua dan manusia bangkit dari kuburnya, ada satu alam yang akan kita lalui yang disebut dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Min waraihim bahasa kitanya, dan di belakang mereka, di belakang setelah hidup di dunia, di hadapan kita setelah mati di dunia, ada alam namanya barzakhun. Mereka atau kita semuanya akan berada di barzakh. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana mereka akan dibangkitkan. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah terhadap Aqidah Al-Wasithiyah, yaumul akhir atau yaumul qiyamah yang kita sebut dengan akhirat, itu dimulai kapan itu? Apakah dimulai yaumul akhir adalah ketika terbitnya matahari dari arah barat? Ataukah pada setiap kematian manusia? Belum menjelaskan bahwa alam kubur atau disebut dengan kalimat lain barzakhun itu sudah masuk pada yaumul akhir. Akhir dari setiap kehidupan insan di dunia. Karena yang namanya kiamat itu ada dua. Kiamat kubra dan kiamat sughra. Kiamat kubra adalah matinya semua manusia, ditandai dengan tu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Adapun kiamat sughra, kiamat kecil, maka itu adalah al-maut, kematian yang menjemput setiap individu. Dengan datanya kematian, maka berakhir waktu untuk beramal. Dari sinilah pengambilan istidlal bahwa itu sudah masuk yaumul akhir, akhirat. Walaupun belum ditiupkan sangkakala yang pertama dan yang kedua, belum terbit matahari dari arah barat, tetapi bagi orang tersebut yang sudah mati, selesai sudah kesempatan baginya.
Itulah yang disebut dengan barzakhun. Pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini insyaallah akan kita bawakan kalam ulama dalam beberapa kitab, kemudian al-adillah yang menunjukkan adanya barzakhun. Di situ terdapat nikmat dan di situ terdapat azab. Sedap kita hendaknya bersiap-siap karena kematian itu bisa menjemput setiap saat. Tidak pandang bulu posisi apapun kita. Siap atau tidak siap mati kalau sudah masanya. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak maju mati itu walaupun sejenak dan tidak mundur walaupun itu sejenak. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan. Apabila telah datang ajal mereka masing-masing, tidak maju dan tidak mundur. Wala ya'khirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan tidak akan Allah undurkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya dalam posisi apapun dia, siap atau tidak siap, sedang beramal saleh atau sedang bermaksiat, taubat atau tidak sedang taubat, tidak permisi. Waktu itu telah datang al-ajal, maka dicabutlah nyawa seseorang itu. Ini menunjukkan bahwa persiapan menjemput kematian hendaknya setiap saat. Karena kematian itu bersifat mujhizan. Disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, beberapa ulama menyebutkan makna hadis ini secara maknanya adalah sahih walaupun fi sanad ada maqal padanya, ada pembahasan tentangnya. Nabi menyebutkan dalam lafaz riwayat itu mautan mujhizan. Kematian itu bersifat sudah siap, mujhiz, jahiz. Kapan saja itu mati, Allah tentukan ajalnya, langsung mati. Lagi tidur mati. Lagi aktivitas tiba-tiba mati. Lagi olahraga yang katanya cari keringat untuk sehat, pas lagi keringetan malah mati. Ada tidak? Ya, ini sehat. Pas lagi ketawa-ketiwi, sehatnya mati. Ajal sudah. Yang sakit-sakitan urip bae, orang mati-mati. Ajal. Tidak maju dan tidak mundur. Itulah ajal yang harus kita hadapi. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Kami akan bacakan keterangan para ulama kita. Salah satu kitab yang membahas tentang ini adalah kitab Aqidah Tahawiyah dengan syarahnya Imam Ibn Al-Izzi. Bisa dilihat dalam kitab itu kata-kata yang akan saya bacakan. Wa qad tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adabil qabri wa na'imihi liman kana lidzalika ahlan. Telah tersebut dalam riwayat-riwayat yang tingkatannya sampai tingkatan mutawatir. Sanadnya banyak, rawinya banyak, yang tidak mungkin itu adalah kedustaan. Pasti benar itu. Mutawatir. Yang berkaitan tentang penyebutan adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Itu di masa mana? Yaumul barzakh. Di hari di mana setelah sepeninggal dia dimasukkan ke alam kubur sampai nanti dibangkitkan di yaumul akhir. Mutawatir hadisnya. Ini kita akan sebutkan insyaallah. Wa su'alul malakain, dan juga telah sabit dalil yang menunjukkan pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat Munkar wa Nakir kepada kita di alam kubur kita. Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Setiap kita akan ditanya. Kecuali para rasul dan para nabi tidak akan ditanya.
tentang tiga pertanyaan tersebut atau disebut dengan fitnatul kubur, dikecualikan mereka. Disebutkan hal ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah kitab Lum'atul I'tiqad. Beberapa pihak yang tidak akan terkena fitnatul kubur, ar-rusul wal anbiya, mereka pihak yang menjadi objek untuk dipertanyakan. Kemudian orang yang mati syahid fi sabilillah, Nabi menyebutkan kafa bibarikis suyuf fitnatan, cukup bagi mereka ini tebasan-tebasan pedang yang menimpa leher-leher mereka, menimpa kepala-kepala mereka ketika jihad fi sabilillah, itu sebagai fitnah, ujian yang membuktikan kebenaran imannya mereka. Tatkala tentunya itu adalah jihad yang syar'i. Kemudian di antaranya disebut oleh para ulama adalah al-aulad allati matu wa hum sighar, anak-anak kecil kaum muslimin yang mati dalam keadaan belum baligh. Mati dalam keadaan belum baligh. Mereka disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sebagai da'amisul jannah. Insyaallah nanti akan, seandainya ada waktu, itu disebutkan dalam hadis yang panjang. Ini pelajaran, bukan pelajaran ya, dars talim kita ini sampai Isya. Sampai Isya? Sampai Isya. Kuatkan tenaga, duduk rapi, sandarkan punggung. Wah, kalau seandainya antum capek, sandaran enggak apa-apalah. Bagi yang tua, sehingga yang sandaran itu tua Pak berarti. Hadirin kaum muslimin, sampai Isya kita dars insyaallah, karena ini materinya agak panjang. Mudah-mudahan bisa selesai. Semua itu fayajibu i'tiqadu thubut dzalika wal imanu bihi. Semua yang tertera dalam nas Al-Qur'an, nas as-sunnah berkaitan dengan alam kubur, al-barzakh, wajib kita mengimaninya, meyakininya. Apakah ada ayat Al-Qur'an? Ada. Dalil tentang azab kubur dalam Al-Qur'an ada. Dalam hadis mutawatir. Di antaranya kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawm tujzauna 'adzabal hun." Ketika orang-orang yang zalimun berbuat zalim fi ghamaratil maut, di saat dia merasakan sakaratul maut, mati. Kisah ayat ini ketika kapan? Saat orang yang zalimun, kafirun, musyrikun, maut, mati. Di saat itulah wal malaikatu basitu aydihim, malaikat membuka tangan-tangan mereka, menjulurkan tangan-tangan mereka, mengatakan akhriju anfusakum, keluarlah kalian dari diri kalian ini. Al-yawm, hari ini, hari kematian itu, tujzaun, kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan kalian. Ayat yang lainnya, ini akan saya sebutkan tafsir ini di antara kalam ulama tentang ayat di atas. Yang berikutnya, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adabin azim. Kami akan adab mereka 2 kali. Syuf, lihat, sanu'adzibuhum marratain, kami akan adab mereka 2 kali. Setelah merasakan azab itu, thumma yuraddun, kemudian kelak mereka nanti akan dikembalikan kepada azab yang besar setelah yaumul qiyamah, setelah dibangkitkan. Berarti ayat ini berkaitan dengan azab di mana? Di barzakh, di alam kubur. Lebih jelas lagi disebutkan dalam surat Ghafir
Ayat yang 45 sampai 46. Allah Azza wa Jalla berfirman yang berkaitan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab." Kita tahu Fir'aun bersama bala tentaranya di mana sekarang ini? Finnar? Lah. Fil kubur. Karena belum terjadi apa? Peniupan sangkakala yang kedua. Belum pindah ke masa mahsyar. Allah sebutkan itu. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adzab. Dan telah menimpa kepada Fir'aun dan bala tentaranya yang bersamanya su'ul 'adzab. Azab yang sangat buruk. Sangat menyakitkan. Allah sebutkan di antara bentuknya adalah an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Perhatikan urutan ayat ini. An-nar, neraka, yuraduna 'alaiha ditampakkan kepada mereka ini Fir'aun dan bala tentaranya, yu'radun ditampakkan, neraka ditampakkan kepada mereka. Ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan sore. Di mana ini? Ketika kapan ini terjadi? Ketika Allah sebutkan wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti ketika terjadi kiamat besar, Allah katakan masukkan Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat dahsyat. Adkhilu Fir'aun ala Fir'aun asyaddal 'adzab. Azab yang pertama yaumul barzakh, ditambahkan kepada mereka an-nar, tempat tinggal yang akan mereka huni nanti. Ditambahkan, mengerikan sekali. Pagi dan petang. Dan ketika yaumul qiyamah akan dimasukkan mereka ke dalam azab nanti setelah apa? Kiamat. Ayat ini berkaitan dengan azab di masa mereka di alam barzahun, barzakh. Qala al-Imam, kita bacakan beberapa keterangan. Qala al-Imam Tabari, atau Imam Al-Hasan Al-Basri, sanu'adzibuhum marratain wa adzabud dunya wa adzabul qabri. Kami akan mengadab mereka 2 kali. Kemudian akan dikembalikan mereka di yaumul qiyamah, adab yang sangat dahsyat. Marratain, sanu'adzibuhum marratain, kami akan adab mereka 2 kali. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri, adabun fid dunya wa adabun fil qabri. Adab di dunia dan adab di alam kubur. Kemudian nanti ketika yaumul qiyamah akan dikembalikan kepada adab yang lebih dahsyat lagi. Ayat ini hujjatun lana, pegangan bagi kita, keyakinan adanya adab apa? Azab kubur yang dalam Al-Quran penyebutannya. Qala Imam Al-Qurtubi, tatkala beliau menjelaskan ayat yang berkaitan dengan Fir'aun dan bala tentaranya, azab yang Allah timpakan kepada mereka, al-jumhur, qala Al-Qurtubi, al-jumhur ala anna hadzal 'ard yakunu fil barzakh. Jumhur ulama mereka mengatakan penampakan an-nar kepada Fir'aun dan bala tentaranya di waktu pagi dan di waktu sore itu terjadi fil barzakhi, di alam barzakh. Alam barzakh itu nama lain dari alam apa? Alam kubur, alamul kubur. Bahwa hujjatun fi tathbiti adzabil qabri. Ayat ini sebagai hujjah, pijakan, keyakinan adanya azab kubur. Bisa difahami hadirin? Masya Allah, ini hujjah kita.
Demikian pula disebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tafsir ayat ini kapan? Kapan disebutkan ayat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tatkala beliau menguburkan salah seorang jenazah dari sahabatnya di kalangan Ansar. Is'alu lahu at-tathbita fa inna istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa inna al-an yus'al. Tatkala beliau sedang memakamkan salah seorang jenazah, selesai Nabi mengatakan kepada hadirin yang ada di waktu itu, mohonkanlah oleh kalian ampunan bagi saudaramu ini, dan mohonkanlah agar Allah mengokohkan baginya dengan jawaban yang kokoh. Dikarenakan sekarang ini dia sudah ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Sehingga ayat ini berkaitan dengan alam apa? Ada alam barzakh. Alam barzakh. Ini disebut dengan fitnatul qubur. Pertanyaan yang ditunjukkan di saat kita di alam kubur. Amal mu'min fayaqul. Adapun seorang mukmin, dia mengatakan, Rabbi Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din Islam. Au kama qala Rasul fi riwayah. Kita riwayatkan dengan sama makna, mukmin akan menjawab, Rabb Allah, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamaku Islam. Wa ammal al-murtab, adapun orang yang murtab, yang ragu, yang kafir, dia akan mengatakan, la adri. Aku tidak tahu. Sami'tun nas yaqul kadza faqultu. Aku mendengar manusia bilang begini, aku pun mengikutinya. Aku enggak tahu. Fadarabul malaikatu bimintraqatin min hadid. Maka malaikat memukulnya dengan palu dari besi, hatta sahu, sehingga dia menjerit. Kullu sami'u ilal insi wal jin. Semua bisa mendengar ceritanya orang tersebut kecuali manusia dan jin. Wallahu sami'u la sa'iku. Kalau seandainya manusia dan jin mampu mendengar atau bisa mendengarnya cerita orang yang dipukul oleh malaikat dengan mintraqah tadi, maka mereka akan pingsan, bahkan mati, karena saking mengerikannya jeritan mereka itu. Ini kaitannya dengan kapan? Alam barzakh yang akan kita pasti mengalami itu semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang sahih, qalat Aisyah radhiyallahu anha, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalla illa ta'awwada min adabil qabr. Aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari amalan salat kecuali beliau memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala min adabil qabri, dari adab kubur, dari adab kubur. Ini nas hadis yang sangat nyata bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meyakini dan memohon kepada Allah, mencontohkan kepada kita untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari adab al-kubur. ولعدم هذا الأمر وخطورته كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه. Karena pentingnya hal ini, Nabi SAW mengajarkan
memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba fihim marratan. Satu hari Nabi berkhutbah di hadapan para sahabatnya, disebutkan fi Sahih Bukhari an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah alaihi salatu wasallam khatiban fadzakara fitnatal qabri allati yuftanu fiha al-mar falamma dzakara dzalika dajjan muslimun dajjadan. Satu hari Nabi berkhutbah di depan para sahabatnya kaum muslimun, menyebutkan tentang azab kubur, dan dahsyat dalam penyebutannya sampai kaum muslimun menangis mendengarkan berita dari Nabi yang berkaitan dengan azabul kubur. Dan beberapa riwayat-riwayat yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kisah yang menyebutkan Rasul mendengar langsung azab kubur. Rasul memang manusia biasa. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah oleh Nabi, aku manusia biasa seperti kalian, makan, minum seperti kalian. Bedanya apa? Uhiya ilayya, diwahyukan kepada wahyu. Itu bedanya kita dengan beliau. Kalau kita tidak bisa mendengar azab kubur, atau tidak bisa membuktikan dengan mencangkul kuburan kemudian didapati orangnya nggak apa-apain kok, biasa aja, kita bukan Rasul. Beliau Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mendapatkan wahyu, diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada kita. Kita akan bacakan sebuah riwayat. Wa fil hadits alladhi yarwihi Muslimun fi sahihi an Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Jadi sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Qala bainama an-nabiyyu fi aha'iti li Bani Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu. Ketika Nabi SAW berada di rombongan bersama kami melewati Haid Bani Najjar, sebuah kabilah Bani Najjar. Wa nahnu ma'ahu idh hadat bihi fakadat talkihi wa idha akbara sitatin aw khamsin wa arba'in. Di waktu itu kami dapati adanya kuburan sejumlah, beliau menyebutkan mungkin 6, 5 atau 4 kuburan dalam perjalanan rombongan kami itu. Faqala man ya'rif ashabu hadhil kubur, man ya'rif ashab hadhil kubur, siapa di antara kalian yang mengenal kuburan siapakah ini? Itu kaum muslimin, ada apa ini? Kuburan ini. Nabi bertanya, siapa kuburannya? Siapa yang dikubur di sini? Ada yang mengenal? Faqala rajulun ana. Salah satu di antara rombongan itu, sahabat yang ikut serta di perjalanan itu mengatakan, aku ya Rasulullah mengenal. Ini makamnya fulan. Saya tahu. Pertanyaan berikutnya, famata? Mata haula, kapan mereka mati? Kapan mereka mati ini? Faqala, maka sahabat yang mengenal tadi mengatakan, in hadil ummah matu fil isyraq. Mereka ini mati di zaman musyrikin, ketika mereka masih melakukan kesyirikan. Ini kubur sudah lama, era dulu ini mati di atas kesyirikan mereka ini. Maka Rasul memberitahukan, faqala inna hadhihi al-ummah tubtuliya fi quburiha falawla alla tudafinu la da'atu Allah yusmi'akum min 'adabil qabr alladhi asma' min. Mereka ini sedang diazab.
mereka ini sudah diadab di kubur mereka. Kalau bukan karena kalian akan saling menguburkan, kita saling menguburkan ya kaum muslimin. Artinya yang masih hidup menguburkan yang mati, yang masih hidup sekarang dikuburkan dan terus bergilar seperti itu. Sudah finu. Kalau seandainya bukan karena itu, la da'utullaha ismi'akum. Aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memperdengarkan kepada kalian ma asma'u min adabil qabri la asma' min. Aku memohon kepada Allah untuk Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang sekarang ini aku mendengarkannya dari itu. Hadis ini sahih. Maka ta'awadu billahi min fitnatil kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, berlindunglah kalian kepada azab kubur. Wa fi sahih Bukhari wa Muslim wa Sunan An-Nasa'i an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama gharabat asy-syams fasami'a sautan faqala yahud tu'adzabu fi quburiha. Beliau mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar dalam sebuah perjalanan, ba'da maghribati syams, tatkala matahari sudah mulai meredup, tenggelam, fasami'a sautan, beliau mendengar suara. Faqala, tiba-tiba Rasul mengatakan, Yahud, orang-orang Yahudi, tu'adzab fi kuburiha, mereka sedang diazab di kubur-kubur mereka. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, dan demikian pula dalam hadis Al-Imam Bukhari wa Muslim yang akan kita nanti bawakan secara lengkapnya insyaallah pada bab tentang sebab-sebab atau dosa-dosa apakah yang menyebabkan azab di alam kubur. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Bukhari wa Muslim dah sahih keduanya fi sahihihima. Apa disebutkan di sana? Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam di qabrain. Nabi melintas di waktu itu kami sedang bersama beliau melintasi dua kuburan yang sedang diazab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin. Kedua orang yang dikuburkan di makam ini, di kuburan ini, sungguh keduanya sudah disiksa. Disiksanya mereka bukan dalam perkara yang besar, tetapi disebutkan innahu lakabir, ini perkara besar. Karena dosa besar itu adalah sebuah dosa yang disebutkan adanya azab. Itu disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah, definisi dosa besar adalah dosa yang disebutkan padanya azab, maka itu masuk pada golongan kabair. Yang pertama, innahu kana la yastanju min bali. Orang yang dikuburkan di kuburan ini, dulu semasa hidupnya dia tidak berusaha membersihkan diri dari kencingnya. Permasalahan air kencing itu permasalahan yang mudah, tidak berat. Cebok dengan rapi, dengan bersih, setelah bersih baru dipakai celana. Beberapa orang meremehkannya. Kencing tanpa dia istinja, langsung dimasukkan ke celana. Tidak peduli tetesan-tetesan najisnya. Sesungguhnya itu perkara yang mudah dan ringan, bisa untuk diselesaikan dengan gampang. Tetapi hal ini menyebabkan fulan diadab. Wa amatul adab al-qabri, keumuman adab kubur adalah tentang al-baul, kencing. Hadirin yang kemuliaan. Yang kedua, innahu kana yamshi bin namimah.
Adapun kuburan kedua ini dulu dia berjalan di muka bumi ini dengan namimah. Apa itu namimah? Mengadu apa? Mengadu manusia. Kasihan domba terus Pak itu mencari kambing hitam padahal domba itu kambing putih. Diadu, menyebutkan fulan kepada si fulan dengan jelek. Intiqalu kalamul ghairil ghair ala apa? Al-ifsad. Menukilkan ucapan orang lain kepada orang lain dalam rangka untuk menimbulkan apa? Al-ifsad. Hadis ini juga ya kaum muslimin sebagai apa? Sebagai dalil tentang adanya azab kubur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukannya. Adapun di akhir hadis Nabi membelah pelepah kurma. Pelepah kurma tahu Pak? Pelepah itu pelepah. Kalau di kita ya pelepah kayak pelepah pohon kelapa lah. Yang masih basah warnanya hijau. Dibelah sama beliau, ditancapkan. Kemudian beliau berdoa untuk Allah Azza wa Jal meringankan azab bagi mereka malam basah. Selama 2 pelepah kurma ini masih apa? Basah. Apakah dari ayat ini diambil sebuah faedah? Kita diperintahkan untuk menanam pohon Kamboja supaya dia tumbuh dan akan basah terus. Berarti tidak diadab orangnya. Karena apa? Di atasnya pohon Kamboja yang masih hijau, nggak kering-kering. Atau disiram dengan air kelapa hijau. Jawabannya la, tidak ada syariatnya itu. Dikarenakan tidak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Nabi tidak memerintahkannya. Dan kejadiannya hanya itu saja. Sehingga jangan neko-neko. Tahu jangan neko-neko apa? Jangan neko-neko. Maka secara syar'i selesai. Doakan untuknya kebaikan. Karena yang bermanfaat bagi dia adalah doa orang yang masih hidup. Dalam kitab Aqidah Tahawiyah ada satu bab khusus pembahasan. Hal al-maytu muntafi'un bil hayy? Hal lil mayyiti? Apakah bagi orang yang sudah meninggal akan bisa mendapatkan manfaat bagi orang yang masih hidup? Jawabannya luar biasa panjang lebar. Al-Imam Ibn Al-Izzi membawakan al-adillah bahwa orang yang sudah mati bisa mendapatkan kebaikan dari orang yang masih apa? Hidup, baik itu dari keluarganya dekat maupun orang lain yang bukan keluarga. Tentunya dengan yang sesuai yang disyariatkan. La ifrat atau la tafrit. Ifrat dalam hal ini semua amalan bermanfaat. Tidak seperti itu. Ada yang mengatakan tidak bermanfaat secara total. Tidak seperti itu. Tetapi bermanfaat bagi orang yang sudah mati beberapa hal dari amalan-amalan orang yang masih hidup. Antum bisa lihat dalam syarahnya Al-Imam Ibn Al-Izzi, Al-Imam Ibn Abdul Izzi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Bab khusus hal lil mayyit muntafi'un bil hayy. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang panjang disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab sifat salat al-janaiz atau ahkamul janaiz yang benar, ahkamul janaiz. Hadis Barra bin Azib. Kisah lepasnya nyawa seorang mukmin dan kisah lepasnya nyawa seorang yang kafir.
Mudah-mudahan Allah matikan kita semuanya di atas Islam wal iman. Amin. Kenapa? Dikarenakan begitu orang itu di atas iman, kematiannya langsung setelah dia mendapatkan nikmat. Ini. Kalau dia orang yang kafir, dia mendapatkan adab seterusnya. فنعوذ بالله من ذلك ثم نعوذ بالله من ذلك. Kita baca hadis yang panjang ini, tidak mengapa waktunya insyaallah mencukupi. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره. Kami akan bacakan hadis yang pas dengan pembahasan kita. Walaupun nanti lengkapnya akan ada, tidak mengapa, ini banyak riwayat, kemudian bisa dilihat sebagaimana dalam kitab Ahkamul Janaiz. Dalam hadis Bara bin Azib, malaikat setelah mencabut nyawanya seorang mukmin akan bertanya kepada orang mukmin tersebut, dan dia mampu menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang baik, yang tepat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nada ba'da dzalik, inna dzalika, di saat itu setelah berhasil seorang mukmin menjawab pertanyaan malaikat tadi dengan benar, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, yunadi munadin minas sama, ada suara yang menyeru dari langit. Qala an sadaqa abdi, sungguh telah benar hambaku ini. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalimat itu. An sadaqa abdi, telah benar hambaku ini. Fafrishuhu minal jannah, berikan untuknya firash, permadani dari surga. Walbisuhu minal jannah, berikan pakaian untuknya, pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu untuknya ilal jannah, menuju jannah. Qala, Rasul melanjutkan kisahnya, fayatihi min ruhiha atau min rihiha wa tibiha, maka terhembuslah atau menghembuslah dari al-jannah angin yang begitu wangi dan begitu lembut masuk ke kubur orang yang mukmin tadi. Masya Allah ya kaum muslimin. Wa yufsahu lahu fi qabri mudda basarih, akan dibentangkan kuburannya sepanjang mata memandang. Qala wa ya'tihi wa firyatin yumathilu lahu rajulun husul wajhi husul thiyab tibur rih, fayaqul abshir billadhi yasurruk, abshir biridwani min Allah wa jannatin fiha na'imun mukim. Di saat itu datanglah kepada orang mukmin tersebut. Ini di mana? Di alam kubur. Seorang yang berwajah dengan wajah yang begitu indah dan bagus, begitu ganteng. Husnul thiyab, pakaiannya begitu bagus, begitu mewah. Ya. Tiburi, wanginya begitu wangi. Semerbak orang ini menemui seorang mukmin tadi, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan mati di atas iman, sehingga mendapatkan nikmat yang disebutkan dalam hadis ini. Datang orang itu, fayaqul, orang itu mengatakan, abshir billadhi yasurruk, aku berikan kabar gembira untukmu, hal yang akan menyenangkan bagimu. Sebutkan dalam sebuah riwayat, abshir biridwa minallah, aku berikan kepadamu berita gembira, keridhaan Allah Subhanahu wa taala untukmu, dan jannat fiha na'imun mukim,
dengan surga yang didapatnya, yang di dalamnya terdapat nikmat yang begitu besar. Qala, laki-laki tersebut mengatakan, hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah hari di mana dulu pernah dijanjikan untukmu. Ketika kapan itu? Ketika di dunia. Sudah ada janji mendapatkan ni'matul qubur. Hadzal yaum. Hari ini adalah hari yang engkau dulu ketika semasa di dunia telah diberitahukan, dijanjikan untuk mendapatkannya. Fawajuka al-wajh alladhi yaji'u bil khair. Fayaqul man anta? Terjadi dialog. Orang mukmin yang meninggal dunia tadi bertanya, man anta? Siapa engkau? Wahai laki-laki yang berwajah baik, pakaiannya baik, mengabarkan kabar-kabar yang menggembirakan, ya, baunya sangat wangi. Man anta? Siapa engkau? Wajuka alladhi yajib bil khair. Seorang yang membawa pandangan yang bagus, wajah yang bagus, berita yang bagus. Ini siapa engkau? Fayaqul ana amaluka salih. Laki-laki itu mengatakan, aku adalah amalanmu yang saleh. Barakallahu fikum. Amalan salih yang tadinya abstrak, yakni tidak berbentuk, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membentuknya, dan Allah maha mampu untuk membentuknya. Sebagaimana al-maut, kematian nanti di yaumul qiyamah, ba'da mi dakhal al-jannata wa al-nari nara. Setelah al-jannah masuk dalam jannah, al-nar masuk dalam neraka, didatangkan yu'ta bil maut fi suratul kabs amlah. Didatangkanlah maut dalam bentuk kambing yang besar. Fayudbah, maka disembelihlah al-maut itu. Al-maut sesuatu yang maknawi, tidak ada bentuk. Tetapi nanti yaumul qiyamah akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Sebagaimana kisah ini, amalan saleh akan mendatangi si pelakunya, diwujudkan dalam bentuk seorang ar-rajul al-wajhul khair bi thiyabil khair al-hasan. Maka amal saleh itu mengatakan kalimatnya, fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengetahuimu kecuali engkau seorang yang begitu cepat dalam mengamalkan amalan kebajikan dan begitu lamban kalau mengamalkan kemaksiatan. Ini sifatnya. Sudahkah kita memenuhi sifat ini? Diajak untuk beramal saleh cepat. Ada kesempatan beribadah qabliyah ba'diyah atau qiraatul Quran atau bertasbih bertakbir cepat. Ketika ada ajakan bisikan syaitan melakukan kemaksiatan, diingkari, ditolak. Sudahkah kita seperti itu? Karena sifatnya orang ini seperti itu. Thumma yuftaluhu babun minal jannah wa babun minan nar. Kemudian Nabi di akhir hadisnya menyebutkan, dibukalah pintu untuk disaksikan olehnya, di mana dia melihat babun ilal jannah, dibuka pintu ke dalam surga, dan dibukakan pintu ilal nar, ke dalam neraka. Maka kemudian dikatakan kepadanya, hadza manzilak law asaitallah. Ini tempat tinggalmu kalau engkau bermaksiat kepada Allah, yakni neraka. Abdalakallahu bihi hadza. Allah gantikan tempat tinggalmu dalam neraka dengan tempat tinggalmu sekarang ini fil jannah. Ini semua kaum muslimin kisah yang panjang,
yang akan kita bacakan nanti lebih lengkap lagi insyaallah pada salat maghrib, berada ketika kita di alam barzakh. Sudah mendapatkan nikmat dan sudah mendapatkan apa? Adab. Adapun adab kita belum membacanya. Insyaallah akan kita lanjutkan membaca hadis yang panjang ini pada salat maghrib jam 6 atau jam 6 lebih. Azan. Kita persiapan salat maghrib insyaallah. Pada salat maghrib kita lanjutkan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan masuk kepada beberapa sebab azabul kubur. Azab kubur. Yang ini kita kedepankan mengingat waktu yang tinggal sedikit. Dari sini kita dapat dalil tentang adanya azab kubur dan sebab-sebabnya. Di antaranya hadis yang tadi kami janjikan untuk kita membacanya, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maran Nabi alaihi salatu wasalam ala qabrain. Satu hari Nabi melintas dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sungguh kedua kuburan ini sedang orangnya diazab dalam kuburnya. Keduanya diazab, wa ma yu'adzaban, tidaklah keduanya diazab dalam perkara yang sangat besar. Yakni perkara itu perkara yang mudah untuk dihindari, tetapi itu besar akibatnya, mendatangkan azab kubur. Thumma qala bala ama ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Salah satu di antara keduanya diazab di kuburnya karena dia dulu melakukan namimah, adu domba. Thumma al-akhar fakana la yastatiru min baulihi. Sebutkan dalam riwayat lainnya kana la yastanzihu min baulihi. Dia tidak menutupi dirinya dari air kencingnya. Yani dia biarkan terpercik mengenai kakinya atau mengenai anggota tubuhnya yang lain. Atau dalam riwayat ini la yastatiru min bauli, dia tidak menutup diri ketika dia sedang buang air kecil. Thumma akhadha, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan Rasul mengambil akhda'u dan satu pelepah kurma yang rudban yang masih basah, fakassarahu bisintnain. Beliau kemudian membelahnya menjadi dua belahan. ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يبس. Benar Rasulullah menancapkan pada dua kuburan tersebut dua pelepah kurma tadi. Benar Rasul mengatakan semoga mudah-mudahan diringankan kuburnya malam biasa sebelum dua pelepah kurma ini mengering. Di sini ditetapkan adanya azab kubur. Nabi sudah memberitahukan itu kepada para sahabatnya. Nabi melihat itu dan mendapati itu. Dan itu terjadi sekarang ini. Yakni diazab di alam kubur barzakh. Ini belum masuk ke alam akhirat.
belum mahsyar. Ini masih di alam apa? Kubur. Dan disebutkan pula di sini ada sebabnya. Sebabnya adalah namimah dan tidak menutupi diri dari air kencing. Yang itu sesuatu yang sebenarnya bisa untuk kita melakukan jaganya. Dan disyariatkan dalam agama kita. Tanazzahu minal baul. Fa inna 'amata 'adab al-qabri minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik menyebutkan hadis Nabi, "Tanazzahu minal baul fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu." Bersucilah kalian dari air kencing. Perintah. Karena keumuman adab kubur itu sebabnya adalah dari perkara itu. Jangan diremehkan air kencing anak. Ini bukan air kencing kita saja, air kencing dan minal baul. Baulnya anak. Wah, ini masih kecil, enggak apa-apa. Jangan. Siapa bilang itu enggak apa-apa? Hatta bayi yang masih menyusu dan tidak makan apapun kecuali ASI, itu tetap hukumnya najis. Siapa yang mengatakan tidak najis? Cuman bedanya adalah dalam mensucikannya. Yurashu min baulil ghulam wa yughsalu min bainil jariyah. Diperciki air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, dan dicuci layaknya mencuci pakaiannya orang yang dewasa ketika terkena air kencing, walaupun itu kencingnya al-jariyah, bayi, wanita atau perempuan yang walaupun belum makan apapun kecuali ASI. Tidak diambil pemahaman bahwa air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI tidak najis. Itu tidak diambil seperti itu. Tetap hukumnya apa? Najis. Cuman cara dalam pembersihannya berbeda. Agak diringankan, tapi tetap dibersihkan. Tercacar air kencing, anaknya kencing di sebelah sana, kemudian dibopong, tercacar. Tanazzahu minal baul. Bersihkan air kencing itu. Jangan dianggap sepele. Fa inna 'amata 'adal kubur minal baul. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita alaihi salatu wasalam aktsar 'adzabul qabr minal baul. Disebutkan oleh Nabi kebanyakan azab kubur adalah karena al-baul. Kemudian berikutnya adalah permasalahan utang. Utang piutang. Ada beberapa riwayat saya bacakan hadis Sa'ad ibn Adwal radhiyallahu an qala, mengisahkan sebuah kejadian, ana akhahu mata wa taraka 300 dirham. Beliau punya saudara laki-laki yang meninggal dunia memiliki harta 300 dirham. Wa taraka iyalan, dan meninggalkan keluarga, istri dan anak-anaknya. Qala faradtu an anfaqaha ala iyalihi. Aku ingin memanfaatkan harta tinggalan jadi untuk menafkahkan kepada saudara sahabat, kepada keluarganya. Qala faqala an-nabiyyun sallallahu alaihi wasallam, inna khaka mahbusun bidainihi. Rasul mengatakan kepadaku, saudaramu sekarang ini dia mahbus. Mahbus itu kalau bahasa kitanya hubisa, dipenjara. Mahbus, dipenjara, yakni terdapat padanya azab. Bidainihi, dengan sebab utangnya. Nabi SAW menyatakan seperti itu. Fa'adabu faqidun an. Fa'akidu an, aku pun segera menggunakan harta tadi
untuk membayar utangnya. Dengan itu Nabi SAW di akhir hadis belum menyebutkan kau telah menyelamatkannya. Maka fadhahabtu faqadaitu anhu thumma ji'tu faqultu ya Rasulullah qad qadaitu min. Ya Rasulullah, telah aku tunaikan, yakni aku telah selesaikan utang piutang saudaraku tadi. Ini menunjukkan bahwasanya utang piutang yang terbawa sampai mati itu menyebabkan orang tersebut mendapatkan adab. Adab di mana itu? Fil qabr. Karena sebelum adanya kiamat besar, orang itu di masa apa? Di alam mana? Alam barzah, alam kubur. Beberapa riwayat yang lainnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu ma'surun bidainihi anil jannah. Wa fil hadits alladhi yarwihi Samur bin Jundub anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin wa firyatin shalla subh. Falamma sarafa qala ahuna min ali fulanun ahad. Ketika itu kata Samur bin Jundub, kami menyolati jenazah. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan salat subuh kemudian hendak menyolati salat jenazah. Nabi bertanya, apakah ada di antara hadirin ahlu fulan, keluarganya orang ini? Nabi bertanya bukan hanya sekali. Fasakata lakum, enggak ada yang ngomong. Wa kana idza ibtada min syai' sakatu. Nabi mengulangi lagi. Nabi mengulangi beberapa kali, tapi mereka tetap diam. Faqala dzalika miraran. Nabi bertanya, ada keluarga orang ini? Ada keluarga orang ini? Siapa di antara kalian yang masih ada family dengannya? Miraran. Nabi menunjukkan betapa pentingnya pembahasan ini. Ya, tentang utang piutang. Thalathan la yajibu ahad. Sampai 3 kali dan tidak seorang pun di waktu itu menjawab aku keluarganya. Diam. Faqal dzalika miraran 3 marrat yajibu ahad. Disebutkan faqala rajulun huwa dzaka. Ada orang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, itu familinya ada fulan. Sudah terpaksa sebutkan. Nah, ini ada apa? Ini penting nih. Dzaka rajul, itulah orangnya Rasulullah. Qala faqama rajulun yajri zarahu min ma'akhirin nas. Datang orang itu pun kemudian datang kepada Nabi dari belakang. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'aka min al-marratain al-awwalain an takuna ajabtani?" Apa yang menyebabkanmu tidak mau menjawab pertanyaanku 2 kali tadi yang pertama? Nabi sempat memberikan tambih. Ini penting ini. Yang akan disampaikan penting ini, bukan perkara yang ringan. 2 kali saya sebutkan, tidak ada yang menjawab. Sekarang baru ketika orang mengatakan, itu orangnya, baru maju ke depan. Sampai seperti itu Nabi SAW. Karena pentingnya pembahasan ini. Faqala, maka Rasul mengatakan, ama inni lam unawih bismika illa li khair. Tidaklah aku menginginkan kamu kecuali untuk kebaikan. Inna fulanan li rajul minhum ma'surun bidainihi 'anil jannah. Si fulan ini terhalang masuk dalam surga karena utangnya. Terhalangi dia masuk minal jannah bidainihi. Fa in syi'tum fakiduh. Kalau kamu mau, bebaskan dia dengan cara lunasi utangnya. Fakiduh, bebaskan dia. Wa in syi'tum faslimu lahu ila adabillah. Kalau kamu enggak mau menyelamatkan, ya sudah, serahkan dia kepada adab Allah. Orang yang masih hidup, alhamdulillah, dengan nas ini bisa membantu saudaranya, familinya, temannya, tidak mesti harus keluarganya. Kita memiliki harta,
Saudara kita berutang sampai mati, di mana memang dia kerepotan hidupnya, butuh bantuan dan dia berutang sampai mati, belum sempat membayar, dan pihak yang diutangi masih tetap meminta untuk dilunasi. Pihak yang diutangi juga butuh, minta kepada ahli warisnya repot untuk gimana ini. Rasul mengatakan, kalau kamu ingin menyelamatkan si fulan ini, bayari utangnya, lunasi. Kalau kamu menginginkan juga untuk membiarkannya, faslimuhu ila adabillah, biarkan dia disiksa. Silakan. Ini menunjukkan kepada kaum muslimin bahwasanya utang itu terbawa sampai akhirat. Urusannya besar, bukan perkara yang ringan. Bisa difahami hadirin? Kemudian hadis yang berikutnya, sebuah riwayat yang panjang. Nabi SAW menyebutkan dalam kitab hadis Sahih Bukhari, fa fi Sahih Bukhari an Samurah bin Jundub qala. Barakallahu fikum, coba lihat nas yang tadi kita baca dari awal sampai yang terakhir tadi, menyebutkan bahwa azab kubur itu bukan hanya menimpa musyrikin dan kafirin saja. Bukan hanya musyrikin wal kafirin saja. Yang disebut orang ini kana yamshi bin namimah wa kana la yasanji min bawlih. Orang ini diadab karena namimah, adu domba. Orang ini diadab karena permasalahan air kencing. Kalau dia musyrik atau kafir, tidak akan disebut karena faktor itu. Maka perlu menyebutkan, di antara kitab Al-Kabair menyebutkan, ini orang muslim, bukan kafir, ahlu tauhid, bukan musyrik, tetapi diadab. Fa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga janganlah kita menganggap remeh hutang. Orang yang hutang ini saudara, seorang muslim, dia ma'zurun bidainihi minal jannah, dia terhalang masuk dalam surga karena apa? Bidainihi, hutangnya. Muslim dia, bukan kafir. Maknanya bahwa al-kabair, dosa-dosa besar, was-saghair, janganlah kita remehkan. Itu berimbas juga pada kehidupan kita ba'dal maut, setelah kematian. Bisa difahami hadirin? Nah, dalam riwayat yang panjang yang akan kita baca ini, yang masih setengah jam lagi insyaallah Isya, 7:04 kalau nggak salah ya. Akan kita dapati dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan yang itu bukan kekafiran dan bukan pula kesyirikan. Kalau kesyirikan dan kekafiran jelas. Kita baca dalam hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an, qala كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم ليلة رؤيا قال فإن رأى أحده أو أحد قصاها فيقول ما شاء الله. Waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam idza shalla salatan, tatkala beliau selesai melakukan ibadah salat, kadangkala beliau bertanya kepada para hadirin jamaah yang ikut salat berjamaah, man ra'a minkum lailah ru'yan, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Mimpi seorang mukmin ya, adalah sebuah hal yang bermanfaat. Bukan berarti kita berpijak pada mimpi-mimpi, tidak. Maka tatkala ada seorang sahabat yang berkisah, maka Rasulullah SAW mengatakan, Masya Allah.
Fasa'alna yaman faqal, satu hari kata Samar bin Jundub, Nabi bertanya kepada kami setelah selesai salat. Pertanyaannya, hal ra'ahadukum minkum ru'yan? Qulna la. Apakah ada di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kami katakan tidak. Qala lakinni ra'aitu al-lailata rajulaini atani. Tetapi aku tadi malam bermimpi adanya dua orang yang datang kepadaku. Barakallahu fikum, kita akan membaca sebuah kisah panjang mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah wahyu minallahi jalla wa ala yang harus kita imani. Karena berisikan tentang apa? Akhbar, berita. Berita-berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita untuk membenarkannya. Kita baca dengan cepat. فأخذ بيدي فخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد قال بعض أصحاب عن موسى كلوب من حديد يدخله إلى شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل إشداق الآخر مثل ذلك ويمتثل شدق أحد فيعود فيصنع مثله. Aku tadi malam dibawa oleh dua orang laki-laki. Yang disebut nanti akhirnya siapa dua orang itu? Berjalan menaiki sebuah sesuatu yang tinggi. Di malam itu kami mendapati, di perjalanan tersebut kami mendapati adanya seorang dalam keadaan dia sedang jalis, duduk. Disebutkan dalam riwayat ini duduk. Sebutkan dalam riwayat lainnya muttaji'an, dalam keadaan terlentang. Ini jalis, duduk. Warajulun qa'im, yang satu berdiri di atas kepala orang itu. Satu duduk di bawah, satu berdiri di atas. Biyadihi kalub min hadid. Di tangan orang tersebut yang berdiri ada kalub min hadid, besi yang runcing seperti mata kail pancing, yang ujungnya sangat runcing, kanan di kirinya. Nabi mendapati pemandangan yang sangat mengerikan. Orang yang berdiri menancapkan ujung yang runcing tadi pada belahan mulut sebelah kanannya dan merobeknya ila qafah sampai ke tengkuk. Tarik langsung ke tengkuknya. Dimasukkan pula ke dalam hidungnya. Masuk, tarik sampai ke tengkuknya, demikian pula matanya. Terus berpindah ke kiri, dilakukan seperti di kanan. Ketika kiri sedang dilakukan seperti itu, kanan dalam keadaan sudah siap kembali untuk dirobek lagi. Begitu seterusnya kondisinya. Ini adab. Maka Nabi SAW, qultu ma hadha, ada apa ini? Qala intalik. Dua orang tadi yang bersama aku mengatakan, berjalan dulu, nanti akan diberitahukan kenapa orang itu disiksa dengan siksa seperti itu. Maka kami pun berlanjut melakukan berjalannya kembali. Fantalaqna hatta taina ala rajul muttaji'in ala qafah. Sampai kami dalam perjalanan mendapati seorang tertidur dalam keadaan ila qafah, di atas apa? Tengkuknya. Ya, wajahnya ada di atas. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin asakhratin. Dan ada orang yang berdiri tinggi besar, kokoh kuat, berada tepat di atas kepala orang yang tadi tidur dengan berbaring tadi. Dalam keadaan memegang sakhrah. Sakhrah itu adalah batu yang besar. Batu yang besar. Untuk apa batu itu? Rasul melanjutkan ucapannya. Faida darabahu fayashdihu bihi ra'sahu. Aku melihat orang itu membenturkan dengan keras batu yang ada di tangannya ke kepala orang tersebut. Sampai remuk kepalanya. Pecah kepalanya. Yashdihu, pecah kepalanya. Batu tersebut menggelinding. Darabahu, setelah dibukul,
tadadahal hajar. Hajar itu pun menggelinding. Fantalaq ilaihi liya'khudahu. Orang itu pun kembali mengambil batu tersebut. Fala yarji illa hadha hatta yaltathim ra'suh. Orang itu tadi, dapat orang itu kepalanya sudah berwujud kembali utuh. Benturkan lagi, digebuk lagi dengan batu itu. Pecah. Batunya menggelinding lagi, diambil. Orang itu sudah lagi kembali utuh kepalanya. Begitu terus. Ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Azab, siksaan. Siapakah dan mengapa dia diadab seperti itu? Akan ada jawabannya insyaallah di akhir hadis. Qala qultu man hada? Qala intalik. Aku bertanya, siapakah orang ini? Kenapa disiksa seperti itu? Dua orang itu mengatakan intalik. Pergi dulu, lanjut. Fantalaqna ila Thaqibin mithlu Tan-Nur. Kami dapati dalam perjalanan kami adanya ruangan yang itu kalau bahasa kita Tan-Nur. Tan-Nur itu ruangan untuk membakar roti. Kalau kita oven apa ya bahasa sekarang ini? Oven. Kalau Tan-Nur itu di negeri Saudi sana untuk membakar tamis. Ruangan yang terbikin dari semen begitu, dari tanah. Di bawahnya ada api yang menyala, menyembur. Ruangan tersebut panas, begitu sudah panas, ada roti yang sudah siap ditempelkan di dinding-dinding ruangan yang sudah panas itu. Roti itu akan mengembang, kemudian bisa dimakan dengan ful atau adas atau yang lainnya. Itu furun namanya, Tan-Nur. Ketika itu a'lahu dikin wasfalhu wasi', yatawaqadu tahtahu naran. Furun itu atau oven itu bentuknya atasnya runcing, bawahnya lebar. Atasnya sempit, bawahnya lebar, sepertiga. Seperti itu gambarnya. Ketika itu aku melihat dinyalakan api yang besar di bawah Tan-Nur tersebut, dan aku mendengar suara lengkingan di dalamnya. Fida biha rajulun wa nisa. Aku melihat rijal wa nisa urat. Di dalam tempat itu terlihat laki-laki perempuan yang banyak sekali. Semuanya telanjang dalam keadaan terbakar, menangis menjerit melengking. Dibakar. Api yang besar, bukan api kompor. Api yang besar, neraka ini. Adab, belum di an-nar. An-nar itu api. Ya, wal'iyadu billah. Fakultu man haula? Siapa itu? Qala intaliq. Lanjut dulu. Mari berjalan lagi. Maka Rasulullah SAW berjalan kembali. Fantalaqna, kami pun melanjutkan perjalanan. Hatta tayna ala nahrin min damin. Sampai kami menjumpai adanya sungai yang airnya dari darah. Fihi rajulun qa'im ala wasitin nahri wa rajulun bin yadayhi hijarah. Aku dapati di waktu itu kan Nabi, ada orang yang di dalam sungai itu berenang. Dan satu lagi di samping tepi sungai itu ada seorang yang di hadapannya sekian banyak bebatuan. Ala syatin nahri rajul. Fa'aqbala ar-rajul alladhi fi an-nahri fa idza arada yakhruja rumiya ar-rajulu bihajarin fi fihi faradu hatta haitsu kana. Nabi mengisahkan, aku melihat orang yang sedang berenang tadi ke tepi dilempar sama batu oleh orang yang sedang di sisi tepinya. Pas di mulutnya dia manga begini, batunya langsung masuk ke mulutnya. Dia berenang ke tepi sana, ditaruh, berenang lagi ke sini, bolak-balik terus tepi ke tepi dengan dilempari batu pada mulutnya. Siapakah itu? Kenapa diadab seperti itu? Fi nahrin min damin.
Airnya terbikin dari darah. Fakultu man hadha qala intalik. Lanjutkan perjalanan dulu. Anda penasaran? Oh, Rasul saja belum dikasih tahu. Sabar dulu. Rasul belum dikasih tahu. Tentunya sudah, kalau sekarang sudah di waktu itu Nabi kasih tahu, intalik, lanjut dulu perjalanannya, lanjut. Fandalakna hatta intahayna ila raudatin khudra fiha syajaratun 'azimatun. Sampailah kami pada satu tempat yang hijau, taman yang indah, penuh dengan pepohonan yang hijau. Fiha syajaratun 'azimatun. Aku dapati adanya pohon yang besar di tempat itu. Wa fi asliha syekhun wa sibyanu. Aku melihat di bawah pohon yang besar itu ada seorang yang tua, di sekitarnya anak-anak. Fada rajulun qaribun min asy-syajarati baina yadayhi narun yuqiduha. Fas'ida bi fi asy-syajarah wa dakhalani fihi daran lam arqat ahsan minha. Kemudian aku memasuki satu rumah yang sangat indah yang aku belum pernah melihat rumah seindah itu sebelumnya. Fiha rijalun syuyukh wa syababun wa nisa'un wa sibyan. Di dalam terdapat orang tua, anak-anak, laki-laki, wanita, pemuda, ramai di situ. Thumma kharajani minha fas'ida bi syajarah fadakhalani daran hiya ahsanu afdal fiha syuyukhun wa syabab. Masuk lagi ke rumah yang lebih bagus. Lihat orang-orang yang ada di dalamnya, orang tua, para pemuda-pemuda. Qultu, maka kemudian di akhir kisah Nabi SAW bertanya lagi, siapakah orang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang berikutnya laki-laki tua yang disekitari oleh anak-anak. Masih ada waktu? Masih. Kalau enggak, maksudnya kita tutup saja. Jawabannya entah kapan lagi. Faqala qultu fakhbirani amma ra'aitu. Maka dua orang tadi pun mengabarkan kepadaku apa yang aku lihat selama itu. Qala, keduanya mengatakan, Amal ladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu. Adapun orang yang engkau lihat mulutnya dirobek tadi. Dia adalah para kazzab, para pendusta. Yuhadditsu bil kadhibati fatuhmalu anhu hatta tablughul afaq. Dia berdusta dan kedustanya tersebar kemana-mana sampai ke ujung dunia, ke penjuru dunia. Kadzdzab wa kaum muslimin, berdusta itu termasuk dari al-kabair, dosa besar. Apalagi kalau berdustanya atas nama agama, itu lebih besar lagi dosanya. Nabi SAW menyatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku, yakni dia menyampaikan kata-kata yang disandarkan kepada Nabi SAW, padahal itu bukan ucapan Nabi, bukan ajaran Nabi. Dia berbohong kepada umat, Rasul mengajarkan begini, Rasul berucap seperti ini, padahal tidak. Maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Kalau dia berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, atau Allah mensyariatkan, atau mengatakan Allah membolehkan, Allah mengharamkan, tanpa dalil, kemudian dipastikan itu adalah kedustaan, itu juga adalah perkara yang lebih besar. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapa lagi orang yang lebih zalim
daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati. Hati-hati wahai kaum muslimin, jangan sampai kita berbohong. Nah, riwayat ini, hadis ini wahai kaum muslimin adalah berkaitan dengan kebohongan secara umum. Fakadzabun, pendusta, yuhaditsu bil kadzibati, dusta itu yajuru ilal fujur, menyeret pada keburukan lagi. Ya. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hati-hati dari sifat bohong, karena bohong itu menyeretmu jatuh pada perbuatan dosa, dan dosa menyebabkan masuk ke dalam an-nar. Fa na'udzu billahi min dzalik. Hati-hati dari sifat yang satu ini kaum muslimin. Ahlul bid'ah itu masuk pada kategori berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ketika mereka mengatakan ini adalah syariat Allah, padahal itu bid'ah. Maka Rasul mengatakan kadzabun dajjalun, para pendusta besar. Ya, hati-hati. Kemudian yang berikutnya, fayusna bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah, dilakukan azab itu seperti yang kau lihat sampai yaumul qiyamah. Kata-kata sampai yaumul qiyamah menunjukkan azab ini di alam kubur. Azab ini di alam kubur, barzakh. Kemudian yang berikutnya, walladzi ra'aitahu yushdakhu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'an fanama minhu bil-lail wa lam ya'mal fihi bin-nahar yaf'al bihi ila yaumil qiyamah. Lihat, adapun orang yang dipukul dengan batu besar sampai kepalanya pecah tadi, bertubi-tubi, apa dosa yang dilakukannya? Dia membaca Al-Quran di malam hari, ya? Dia membaca Al-Quran, fanama anhu al-lail, kemudian dia tidur di malam hari, walam ya'mal fihi bin-nahar, namun dia tidak mengamalkan Al-Quran di waktu siang harinya. Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksudkan dengannya adalah dia mengerti ilmu, walam ya'mal bihi, namun dia tidak mengamalkannya. Resiko berarti ya. Mending gak usah tahu. Nggak betul Pak? Mending gak usah tahu. Gak usah tahu, jahil itu sebab terbesar masuk neraka. Terus milih sing pundi Pak? Tahu gak diamalkan, berat. Gak tahu masuk neraka. Duh, pusing. Solusinya adalah berilmu dan diamalkan ilmunya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an, ilmu yang bermanfaat berupa Al-Qur'an adalah ilmu yang akan membelamu kelak di akhirat. Ya Allah, aku beramal seperti ini karena Al-Qur'an menyebutkan seperti ini. Hujjah itu ilmu. Aku meninggalkan ini karena Al-Quran menyebutkan untuk saya meninggalkannya. Hujjah, kenapa kamu begini? Al-Quran. Itu ilmu nafi'. Atau kemungkinan kedua, Al-Quran hujjatun alaik. Al-Quran, ilmu yang bermanfaat ini bisa menjadi hujjah yang akan menyerangmu. Senjata makan tuan. Punya ilmu tidak diamalkan, kelak nanti di yaumul qiyamah akan diingatkan, kamu sudah tahu kenapa kamu langgar. Kamu sudah tahu itu wajib, kenapa kamu tinggalkan? Ini hujjatun alaik. Tidak mau berilmu berarti tidak mengerti amal saleh, tidak mengerti iman, tidak mengerti takwa. An-nar, neraka. Apakah ada nasnya orang yang jahil masuk neraka? Ada. Al-Quran dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu, penyesalan yang besar. Lau kunna nasma'u aw nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
seandainya aku dulu di dunia mau mendengar, yang mau talabul ilmi, bermajlis, mendengarkan ilmu dibacakan, nakilu dan mau memahaminya. Lihat, bukan hanya mendengar kemudian tidak mau memahaminya. Berarti kalau bermajlis, mendengarkan plus usaha untuk apa? Memahami. Kalau cuma datang kemudian dengkluk, ngantuk dari awal ta'lim sampai akhir ta'lim, tiba-tiba begitu salam kaget, sudah rampung ya. Ya, itu tidak bermutu. Ya. Jasadnya toknya di sini, ruhnya entah kemana. Nasma, na'kil, mendengar, memahami, mengerti, meyakini, mengamalkan. Kalau seandainya kami seperti itu, ma kunna fi ashabi sa'ir, kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, akbaru sababin dukhulin nas nara al-jahlu. Sebab terbesar, fi makna qala Syekh Ibnu Utsaimin, sebab terbesar manusia masuk dalam neraka karena faktor al-jahlu, kebodohan. Milih pun dibak, milih bodoh, tidak. Milih berilmu, tapi tidak diamalkan, lebih lagi tidak. Maka harus kita talabul ilmi dan mengamalkannya. Bisa difahami hadirin? Ya. Yang berikutnya, walladzi ra'aitahu fi thaqabi humuz zinat. Adapun yang kau lihat orang-orang yang di dalam tenur oven tadi, yang atasnya sempit, bawahnya lebar, laki-laki perempuan, urat, telanjang tanpa berpakaian, mereka adalah zinat, para pezina. Diadab dengan adab yang dahsyat seperti itu. Waladzi ra'aitahu fin nahri, adapun yang kau lihat orang yang berenang di sungai min damin, dari darah, itu adalah akilur riba, pemakan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Akhir zaman itu diantara cirinya adalah intisyaruz zina, merebaknya perzinaan dan ribawi yang begitu dahsyat di tengah-tengah masyarakat. Di zaman kita ini, kelihatan tereng ya? Ya 2 menit lagi nggak apa-apa lah, insyaallah sampai akhir. Zina sekarang ini menjadi sebuah sesuatu yang merebak di mana-mana, tingkat SD, SMP, SMA. Bahkan kalau masih ada orang zaman sekarang ini perawan, itu masih dipertanyakan, berarti orang payu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kacau balau kehidupan itu. Yang sudah memiliki suami atau istri selingkuh karena enggak puas dengan pasangannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kacau. Prostitusi yang terselubung, yang dilokalisasikan. Na'udzubillah, mengerikan. Ya. Sudah adzan Pak, bagaimana nih? Lanjut, tinggal sedikit. Ya, tinggal sedikit. Nanggung ya. Saya bacakan cepat. Walladzi ra'aitu fin nahar akulu riba, pemakan riba. Wasyikh fi asli syajarah Ibrahim. Orang tua yang berada di bawah pohon yang besar tadi yang kau lihat adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wasibyan haulau auladun nas, anak-anak yang ada di sekitarnya Ibrahim adalah anak-anaknya manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan auladul muslimin matu alladzi matu hum sighar. Anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal dunia dalam keadaan masih kecil sebelum baligh. Para ulama sepakat mereka pasti surga. Sebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, mereka tanpa ditanya man rabbuka man nabiyuka ma dinuka, pasti surga. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya,
Belum melihat ruangan-ruangan tadi, wadarul ula allati dakhalta amatul mu'minin, ruangan yang penuh dengan manusia yang indah tadi adalah jannah, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, ini hadis-hadis yang menyebutkan adanya adzabul kubur yang mutawatir, Bukhari, Muslim, yang tidak ragu akan kesahihannya. Itu semuanya kaum muslimin akan kita lalui alam barzakh. Kapan itu? Yang menghalanginya hanya al-maut saja. Begitu orang itu mati, langsung dia sudah masuk ke alam apa? Barzakh. Begitu dekatnya barzakh dengan kita. Maka mari kita persiapkan dengan kita memperbanyak amal saleh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beruntung dan mendapatkan kenikmatan di alam kubur kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.